Halo teman, saya Luciano dan hari ini mukaku dikeroyok. Hari ini kita akan menceritakan atau menjelaskan. Oke, menjelaskan. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang I was blocked by Kominfo. Nah, Kominfo. Oke, hari ini ya saya menjelaskan kenapa ya situs ini diblokir oleh beberapa situs diblokir oleh Kominfo ya, atau disebut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pas sekali aku masuk jurusan informatika ya. Hari ini saya tidak tahu mau ngapain. Nah, di sini hari ini aku cari ya Kominfo blokir. Nah, di sini aku gimana yang mau jelasin ya? Nah, saya jelasin contohnya, oke? Nah, di sini Oke, saya lihat dari laptop situ ya. Oke, jadi saya jelasin contohnya ya, oke? Nah, saya lihat dari komputer, oke? Nah, di sini ada yang Steam diblokir oleh Kominfo, kemudian PayPal diblokir, Google diblokir, Epic Games diblokir, kemudian Twitter diblokir oleh Kominfo, Adobe juga diblokir oleh Kominfo, teman-teman. Ya, dan banyak sekali teman-teman. Kenapa Kominfo blokir beberapa situs, teman-teman? Saya tidak tahu juga. Di sini saya turunin dulu. Oke, jadi ya layarnya kecil. Oke, jadi di sini dulu. Oke. Alasan Kominfo blokir beberapa aplikasi. Kata orang tuaku itu biasanya rencana, teman-teman. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan contohnya. Bahkan macet sekalipun. Nah, di sini dan ya gambar layar, teman-teman. Oke, jadi saya turunin dan boom. Nah, di sini saya akan menjelasin alasan Kominfo blokir beberapa aplikasi. Nah, aku baca ya. Kominfo resmi melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap beberapa aplikasi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Oke. Jadi di sini ya, teman-teman. Nah, Kominfo memblokir aplikasi Steam, kemudian ada Epic Games, Dota, Amazon, PayPal, Yahoo, Bing, Steam, Dotanya sama. Counter-Strike ya. Counter-Strike, Battle.net, Origin, dan ada yang juga bilang Adobe diblokir oleh Kominfo. Oke, lanjut saja. Nah, berdasarkan Kominfo, pemblokiran tersebut dilakukan karena 10 aplikasi tersebut tidak mendaftarkan diri ke penyelenggara mendaftarkan aku screenshot kesalahan, teman-teman. Oke. 10 aplikasi tersebut dan beberapa aplikasi lainnya ya tidak mendaftarkan diri ke penyelenggaraan sistem elektronik dalam lingkungan hidup privat. Saya tidak tahu itu penyelenggaraan sistem elektronik itu apa, teman-teman. Nah, oke, jadi aku sini penyelenggaraan sistem ini, artikel ini telah diambil di tribunnews.com. Oke. Nah, di sini katanya penyelenggaraan sistem elektronik ini ya, aku screenshot, teman-teman. Dikutip dari laman Kominfo, penyelenggaraan sistem elektronik ini merupakan setiap orang dan penyelenggara negara, bahkan juga badan usaha masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara privat, teman-teman, maupun bersama-sama. Aku gak paham maksudnya apa ya. Nah, biasanya saya tidak tahu contohnya gimana dah. Nah, kita simak dulu untuk penyelenggaraan sistem elektronik, teman-teman. Steam diblokir, Epic Games diblokir,
bahkan juga Google diblokir teman-teman. Oke. Menyediakan mengelola ini nyemak banget teman-teman iklannya. Nah, di sini yang penyelenggara sistem elektronik ini ya harus wajib didaftarkan oleh sistem elektronik. Oke. Termasuk portal, situs, dan atau aplikasi dalam jaringan internet ya teman-teman. Nah, penyediakan dan mengelola atau saya jelasin di website teman-teman. Menyediakan, mengelola, mengoperasikan layanan transaksi keuangan juga ya, pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh ya, unduh nggak tahu juga ya, melalui portal atau situs pengiriman lewat surat elektronik, bahkan melalui aplikasi lain ke perangkat si pengguna tersebut teman-teman. Jadi ya beberapa situs dan aplikasi itu ya diblokir oleh si Kominfo teman-teman. Kita see more. Pemblokiran terhadap beberapa aplikasi tersebut sebelumnya sudah didahului oleh koordinasi dengan kementerian lembaga yang mengawasi kegiatan sistem elektronik yang terkait teman-teman. Saya hanya baca artikel teman-teman. Nah, di sini ada alasan Kominfo blokir teman-teman. Nah, alasan Kominfo blokir beberapa. Kita baca dulu teman-teman artikelnya. Alasan Kominfo blokir beberapa aplikasi hari ini melalui siaran pers nomor 308 HM Kominfo 7 tahun 2022 teman-teman. Waduh, kok lirisnya cepat banget teman-teman. Kominfo telah menginformasikan beberapa pemblokiran terhadap beberapa aplikasi teman-teman. Nah, di sini Kominfo memblokir beberapa aplikasi karena aplikasi tersebut tidak mendaftarkan ya sistem elektronik hingga tanggal 29 Juli teman-teman. Kemudian padahal disebutkan jika pendaftaran sistem elektronik ini wajib dilakukan oleh beberapa sistem elektronik yang memiliki trafik tinggi di Indonesia. Pemblokiran dilakukan secara gradual dan berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku teman-teman. Aksi pemblokiran oleh Kominfo ini juga tidak bersifat permanen ya. Itu bersifat sementara ya. Artinya, Kominfo akan membuka kembali sistem elektronik tersebut jika telah melakukan proses pendaftaran sistem elektronik tersebut. Nah, jika kalian sudah daftar sistem elektronik tersebut, maka aplikasinya akan kembali teman-teman. Akan dibuka kembali oleh si Kominfo tersebut. Nah, misalkan ya, Steam, Epic Games, Dota, bahkan Counter-Strike Go ya, Counter-Strike Go ya teman-teman. Nah, beberapa aplikasi itu ya diblokir oleh si Kominfo tersebut. Nah, jika beberapa aplikasi atau situs yang mendaftar sistem elektronik tersebut, nah, maka hasilnya yaitu beberapa aplikasi dan situs ini termasuk Steam, Epic Games, bahkan juga beberapa aplikasi lainnya, bahkan situs lainnya akan dibuka kembali si Kominfo tersebut. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Kominfo, pihaknya sudah melakukan upaya pengiriman surat kepada para penyelenggaraan sistem elektronik pada 22 Juli 2022. Ya, melalui surat tersebut, Kominfo memberitahu kembali mengenai kewajiban PSE untuk segera melakukan pendaftaran sistem elektronik dalam waktu 5 hari terhitung sejak 25 Juli teman-teman. Surat pemberitahuan tersebut sudah terkirim pada tanggal 23 Juli. Pemblokiran dilakukan sesuai dengan pengamatan dari Direktorat Aplikasi dan Informatika yang disebut dengan Aktika. Malah baca pula ya, terhadap 100 sistem elektronik dengan trafik tertinggi, bahkan juga lebih yang belum melakukan pendaftaran sistem elektronik. Nah, agar pemblokiran akan dibuka kembali, maka PSE harus segera menyelesaikan proses pendaftaran melalui email, aduan seprivat
ya aduan panduan ya. Pak aduan paduan atau panduan. Nah, aku tak tahu juga ya. Aduan seprivat.kominfo.go.id ya. @kominfo.id teman-teman. Kini Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengendalian Aptika terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Oke. Nah, menurut data terakhir saat ini tercatat ada 5.000-an PSE yang telah mendaftarkan 9.000-an ya, sekitar 9.000 teman-teman, sistem elektronik tersebut. Nah, maka diimbau bagi seluruh PSE lingkup privat agar segera mendaftar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang single risk-based orange pada laman OSSO. Jadi menurut pendapat saya, beberapa aplikasi atau situs yang diblokir oleh Kominfo, termasuk kalian, harus mendaftar kembali penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Pendaftaran itu penting. Pendaftaran is important, teman-teman. Oke? Jadi, kalian sudah mendaftar. Nah, jadi setelah kalian sudah mendaftar penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, maka beberapa aplikasi atau situs yang diblokir oleh si Kominfo tersebut akan dibuka kembali atau seperti semula, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini, teman-teman. Ya, saya minta maaf dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Jadi ya, menurut pendapatku, penyimpananku penuh.